Oke. Nah, sekarang kita lihat buku-bukunya dulu ya. Nah, buku yang awal mau kita pakai ini, Basics of Biblical Greek Grammar, sudah ada di laptopnya. Sapril udah buka? Terus buku yang kita mau pakai yang kedua ada beberapa. Yang pertama buku ini sudah ada. Going Deeper Greek with New Testament, an intermediate study of the grammar and syntax of the New Testament dari Andreas J. Kostenberger, Benjamin Marker, dan Robert Plummer. Ya, nah ini udah ada. Tadi Sapril, iya kan aplikasinya sudah ada di Prestige tadi. Kalibre itu tinggal diinstal folder Yunani, terus itu kan ada Kalibre. Kamu nggak belum install? Jadi omongin dari tadi. Install dulu nanti baru bisa buka ya. Nah, ini buku kedua yang kita mau pakai. Terus buku ketiga kita pakai eh, dari Daniel Wallace ini The Basics of New Testament Syntax. Ya, ini kalau Biblical Greek ini tadi tahun ini 2019, ini tahun 2000. Wallace ini 2000 berapa ini ya? Tahun 2000 ya, lama udah. Kemudian em, yang ini tahun 2020 ya. Lalu ada satu lagi ini yang kita mau pakai juga. Nah, ini Intermediate Greek Grammar dari Matthewson dan Emick. Oke. Lalu di situ saya ada kasih untuk alfabet, kalian juga bisa pakai yang ini ya. Beginning. Nah, yang ini juga ada alfabetnya. Ada nih bukunya yang warna merah. Bisa buka. Di flashdisk tadi udah ada kan? Nah, coba mana? Ya, tahu dulu. Ya, yes. Yes. Tahu dulu. Ini dari satu. Ini. Oh, dari Instagram. Ya, udah pertama misalnya kasih semuanya. Ini kan beda. Salah posit.
Kali ini biasanya sama. Kalau kita itu udah waktu udah barang bisa. Nah, ini kan teman-teman bisa. Yes, yes. Sekarang kita lihat yang buku ini. Jadi ada beberapa buku ya dari Emig, Daniel Wallace. Coba yang Emig ini buka bisa. Ada. Kalian letakkan dalam satu folder. Jadi gampang khusus buku-buku. Ini sudah buka belum semua ini? Nah, ini udah buka. Ini udah ada? Oke ya. Jadi ada beberapa buku, base ini satu, kemudian Daniel Wallace, Emig, dan ini 4. Ya, ada 4. Sama satu lagi ini 5 berarti. Nah, ada nggak semua? Yang Emig itu tadi memang nggak ada di flashlist, tapi sudah saya kasih sama Wallace itu sudah saya kasih di Classroom. Nih, Classroom ini kan ada Wallace sama Emig. Nah, ini juga baru saya tadi masukin. Ini unknown karena filenya bukan PDF. Jadi makanya harus pakai Kalibre itu. Oke. Sekarang kita coba semua buka buku ini ada. Yang ini William Mouse. Ada? Marlina? Hah? Apa? Ada kan? Ini sudah kita install. Yang belakang enggak? Nah, ya. Sekarang buka halaman 2. Nih.
Ya. Oke, kita lihat sejarah Yunaninya dulu ya. Nah, bahasa Yunani itu punya sejarah yang panjang, dia bilang di sini. Oke, kita perhatikan. Dari abad ke-14 ya sebelum Kristus, jadi 1400 tahun kira-kira sebelum Kristus lahir, ya, sampai sekarang. Jadi udah berapa ya? Sekarang abad ke berapa? 21. Tambah 14 berapa? Hah? Ada spidol nggak? Mana spidol? Biasakan tahu sini. Nah, ini petugasnya udah taruh di depan. Ini 14. Apa? Ini era itu ya. Ini sekarang jalan. Berapa? Ini anggaplah tahun nol ya. Ini fase tambah di 1400 tahun. Tambah 2025. Kira-kira berapa? 3.400. Iya, 3.400 lebih ya. Nah, itu sejarah Yunani. Jadi ini bahasa yang kuno. Tapi masih dipakai sampai sekarang ya di negara Yunani. Nah, awalnya adalah bentuknya nih Mycenaean Greek ya. Ini yang dipakai di dalam perjanjian baru sering disebut ini linear B. Nah, bentuk Yunani yang biasanya banyak dipakai oleh para penulis, misalnya Homer, yaitu di abad ke-8 sebelum Kristus, sampai Plato abad ke-4 sebelum Kristus, ya before Christ ini ya. Ini ada namanya Classical Greek. Ya, Classical Greek. Nah, ini bahasa Yunani yang dipakai dalam karya sastra. Misalnya kayak Homer, Plato, itu pakai namanya Classical Greek. Ya. Nah, alfabetnya itu berasal dari Phoenicians. Oke, Phoenician. Nah, Classical Greek itu banyak dialek ya. Ada 3 diantaranya, Doric, Aeolic, dan Ionic. Gitu. Nah, waktu Athena ditaklukkan di abad ke-4 sebelum Kristus oleh Raja Philip dari Makedonia. Nah, putra Philip itu namanya Alexander the Great. Ya, Kaisar Alexander. Itu diajari oleh seorang filsuf Yunani yang terkenal namanya Aristoteles. Aristotle. Ya, nah Alexander ini kan waktu itu menaklukkan dunia ya kan, menaklukkan dunia sampai wilayah Palestina. Nah dialah yang menyebarkan budaya Yunani itu dan bahasanya termasuk. Maka bahasa Yunani itu jadi bahasa yang seperti sekarang bahasa Inggris gitu.
Nah, di zaman dulu abad keempat ya, abad keempat, abad ketiga, berarti kira-kira di sini ya, ini kan zaman itu. Jadi kira-kira ini ya abad keempat, dua, satu, ini Greek ini berkembang pesat. Bahasa Yunani itu menyebar kemana-mana. Karena apa? Karena Makedonia atau kerajaan Makedonia pada waktu itu, kerajaan Yunani pada waktu itu menaklukkan dunia. Ya, sehingga budaya dan bahasanya ikut juga tersebar. Ya itu sejarahnya. Nah, Kaisar Alexander ini dia berbicara pakai yang namanya etik Greek. Nah, ini ya. Ini salah satu dialek yang dipakai oleh para penulis atau para filsuf, para ahli, para sarjana pada waktu itu. Ya. Jadi yang pertama ada classical Greek, ini Greek yang paling kuno. Kemudian berkembang lagi etik Greek, ini bahasa Yunani untuk kalangan akademisi lah, kalangan yang terpelajar gitu. Ya. Nah, abad keempat inilah dimulainya namanya zaman Helenistik atau di Hellenistic Age atau zaman Helenisasi atau di mana budaya dan bahasa Yunani itu berkembang pesat. Jadi lebih kurang 400 tahun ya sampai nanti zamannya Kristus. Makanya waktu zamannya Kristus bahasa pengantara itu ya bahasa Yunani. Di samping itu ada bahasa lokal ya. Misalnya kalau bahasa lokalnya Yesus pada zaman itu bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Karena banyak orang Yahudi waktu itu sudah tidak bisa berbahasa Ibrani malah. Misalnya bahasa lokal, misalnya bahasa Aramaik, ya bisa bahasa Ibrani hanya orang-orang tertentu. Dan bahasa Yunani itu kayak bahasa pengantar. Seperti sekarang kayak bahasa Inggris gitu. Ya, kalau kalian di daerah pakai bahasa daerah, bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa internasionalnya Inggris. Nah, ketika bahasa Yunani ini berkembang ke seluruh dunia dan berjumpa dengan bahasa-bahasa lain, maka terjadilah namanya adaptasi ya. Kan bahasa Yunani berkembang kan? Bercampurlah dengan bahasa lokal, terjadilah adaptasi yang kita sekarang sebut sebagai yang kita pelajari ini sekarang namanya Koine Greek. Nah, ya udah ada 3 macam Greek ini. Classical Greek, etik Greek, Koine Greek. Oke. Koine itu artinya common atau bahasa umum sehari-hari, common language. Ya, jadi bahasa yang dipakai oleh orang sehari-hari. Kalau etik Greek enggak, etik Greek itu dipakai oleh kalangan-kalangan universitas, kalangan-kalangan akademisi begitu. Sedangkan koine bahasa rakyat lah. Ya. Nah, koine inilah yang dipakai waktu oleh para penulis Alkitab menulis Alkitab. Koine Greek ini. Nah, jadi ini adalah satu bahasa yang berkembang ya dan dipakai oleh banyak orang di daerah Palestina waktu itu. Nah, koine itu
lebih sederhana ya, bentuknya lebih sederhana dari Classical Greek. Oke. Nah, misalnya banyak subtitles ya dari Classical Greek itu yang nggak dipakai. Sebagai contoh, misalnya kata alos di dalam Classical Greek itu kan artinya yang lain ya kan. Heteros artinya yang lain juga. Jadi ada kata alos artinya yang lain dari sesama jenis. Heteros artinya yang lain dari berbeda jenis. Nah, oke. Nah, di dalam misalnya kalau kamu punya apel, tapi apelnya banyak jenisnya. Ada apel Malang, ada apel apa lagi? Fuji, ya kan? Ada apel yang dari mana itu? Apel hijau itu, ya. Nah, itu kan perbedaan tapi sesama aja jenis. Ini namanya kita pakai namanya alos. Oke. Tapi kalau heteros beda tapi dari berbagai jenis. Ya. Misalnya beda dari berbagai jenis, misalnya apa? Buah, ada apel, mangga, jeruk, beda-beda kan? Ya kan? Tapi jenisnya beda-beda. Tapi kalau sesama jenis, misalnya ada mangga, mangga aja banyak jenisnya. Banyak, ya kan? Mangga yang kecil-kecil itu ada, mangga kuini, mangga apa lagi? Mangga gedung, mangga golek. Ya, itu alos. Tapi kalau berbeda jenis, pakainya heteros. Nah, di dalam koine, alos dan heteros itu saling bertukar, bisa sama, interchangeable. Ya, nah ini satu contoh, koine itu lebih sederhana. Kemudian, koine itu juga yang dipakai di dalam Septuaginta. Septuaginta itu Alkitab Perjanjian Lama dalam terjemahan bahasa Yunani. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Kemudian para bapak gereja itu juga pakai. Ya, New Testament jelas ya, Perjanjian Baru itu dipakai. Apostolic Fathers itu kayak Ignatius, Clement. Nah, itu juga pakai Koine Greek. Apokrifa, Josephus, Plutarch, dan beberapa Philo, ya, beberapa karya dari Philo. Nah, Koine itu berakhir di sampai abad keempat, di mana berdirinya Bizantium, ya, yang namanya diubah menjadi Konstantinopel dan sekarang jadi Istanbul. Nah, jadi Koine itu berakhir digantilah namanya Bizantium Greek. Nih, di abad keempat, tahun 300-an. Nah, ini yang dipakai sampai tahun 1453. Bizantium Greek ini. Ya. Nah, tahun 1453 Konstantinopel atau Bizantium ini ditaklukkan oleh, kalian udah belajar sejarah gereja ya. Oleh siapa? Ottoman, Turki ya, Turki Ottoman. Oke. Sejarah gerejanya sekarang sejarah gereja berapa? Dua ya. Oke. Konstantinopel. Nah, dari tanggal itulah, dari sejak tanggal itu Bizantium Greek diganti oleh Modern Greek. Nah, ini sejarahnya. Jadi kamu lihat ya, Classical Greek, Etik Greek, Koine Greek itu udah ada dari zaman dulu. Lalu Koine Greek ini
digantikan oleh Bizantium Greek. Bizantium Greek sekarang diganti namanya Modern Greek. Oke. Ya. Nah, oke, kita lanjut bentar. Dalam waktu yang jangka lama, koin Greek itu membingungkan kita ya. Karena sangat berbeda dengan klasik Greek. Ada yang mengatakan koin Greek itu gabungan dari Greek, Hebrew, dan Aramaik. Ada yang mencoba mengatakan, oh itu adalah bahasa Roh Kudus. Karena Allah pakai bahasa itu untuk menulis Alkitab. Ya. Tapi beberapa penemuan Greek papiri menemukan bahwa di Mesir lebih dari 100 tahun menunjukkan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat. Dan bahkan ditulis ya dalam tulisan-tulisan, dalam surat, dalam apa ini ya, nota-nota gitu ya, belanjaan, daftar belanjaan. Nah, itu pakai Greek di Mesir ini. Nah, ini kita bisa pelajari apa? Bahwa seperti dari Paulus katakan ya, in the fullness of time, God sent His Son, dalam setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, dan bagian dari kepenuhan inilah, Greek itu adalah bahasa yang universal. Sehingga kita bisa meyakini kenapa koin Greek ini yang dipakai oleh para penulis Alkitab, karena ini bahasa yang mudah dimengerti, yang maksudnya bukan mudah dimengerti, yang sudah dimengerti atau sudah banyak dipakai oleh masyarakat pada waktu itu. Ya, nah Allah memelihara bahasa itu dan Dia memakai bahasa itu yang sudah common. Tujuannya apa? Supaya ya Injil itu mudah dikomunikasikan. Coba misalnya waktu itu Injilnya pakai bahasanya yang sulit, katakanlah misalnya etik Greek. Ini mungkin aja para rasul nggak ngerti. Ya, ya masuk. Ini mungkin aja para rasul atau banyak mungkin orang-orang sederhana yang nggak ngerti kalau pakainya misalnya klasik Greek atau etik Greek. Ya. Nah, tapi yang ada pada waktu itu muncul namanya koine Greek. Nah, itulah yang dipakai oleh para penulis Alkitab untuk memberitakan Injil. Sehingga memang Injil itu nggak hanya milik orang terpelajar ya, atau imam saja, tapi milik semua orang. Nah, sekarang jadi tugas kita ini. Tugas kita hari ini belajar bahasa koine lagi. Belajar bahasa di apa? Ya. Untuk apa kamu belajar? Supaya ujungnya ya kamu belajar ini nanti kamu bisa memahami firman Tuhan itu dengan baik, dengan lebih baik, dan dia katakan di sini memberitakan Injil supaya semua orang itu mengenal kasih karunia Allah. Ya, jadi kita belajar Yunani ini misalnya nih ya. Nah, nih tujuannya apa nih kalian belajar Yunani ini nanti? Ada yang tahu untuk apa belajar Yunani? Untuk memahami firman Tuhan dari bahasa aslinya. Jadi kayak sama nih. Kalian nanti kayak
dibawa di zaman dulu, zaman para rasul untuk baca firman Tuhan itu dalam bahasa mereka, bahasanya para rasul. Apa itu bahasa para rasul? Koine, ya kan? Yang ini, Koine Greek. Nih, namanya Koine Greek. Tapi kita ingat lagi, kenapa Tuhan memakai Koine Greek? Karena bahasa itu yang mudah dipahami. Jadi waktu kalian belajar Yunani itu, kenapa belajar Yunani itu? Supaya tujuannya nanti apa? Mudah dipahami. Artinya untuk apa mudah dipahami? Supaya firman Tuhan itu makin Coba kalau misalnya bahasanya bahasa yang sulit. Iya, banyak orang yang nggak ngerti Kristus itu, nggak ngerti Injil. Ya kan? Nah, tapi karena mudah, maka Injil itu mudah tersebar. Berarti intinya kalian belajar bahasa Yunani itu intinya apa? Hah? Ya itu bukan cuma itu. Tapi intinya apa? Iya, tapi supaya Injil itu makin tersebar luas. Nah, kok bisa Pak? Kok kembali kok belajar Yunani? Ngapain? Nah, belajar Yunani aja berarti nggak cukup. Kamu harus bisa bikin Injil itu lebih mudah dipahami. Dan untuk apa supaya lebih mudah dipahami? Tujuannya apa? Supaya makin Nah, berarti belajar Yunani, basicnya intinya mau ke situ. Menyebarkan berita Injil. Nah, makanya kalian belajar Yunani ini bukan sok-sokan nanti atau jadi lebih tahu betul, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya kamu menyebarkan berita Injil. Sehingga berita Injil itu jadi lebih mudah dipahami. Karena kalau pakai terjemahan, misalnya nih, terjemahan LAI, ya, Alkitab kita itu, belum tentu orang paham. Nah, kamu belajar Yunaninya supaya lebih mudah paham. Jadi jangan terbalik ya. Bahasa Indonesianya lebih sulit. Bahasa Yunaninya lebih betul nggak? Ya kan? Gak yakin nih kalian. Belajar Yunaninya jadi lebih Nah, misalnya ini contoh ya. Ini contoh, nih kalian belajar Yunani. 1 Korintus 4 ayat 10. Nah, nanti kalian belajar ini. Coba baca bisa nggak ini? Hmm? Misalnya nih. Ini bacanya apa? Hah? Udah? Belum? Ya. Gak apa-apa. Nanti diinstal. Emes. Ya kan? Moroi. Ini bacanya apa? Dia. Terus, ini kalian udah harus selain alfabet dan kuasai, nanti mulai kata. Masuk ke kata. Ya. Belum. Karena alfabetnya kalian belum hafal. Jadi bacanya apa ini? Kriston. Ya kan? Kriston. Terus ini Humeis. D. Phronimoi. And Christo. Hemes. Astenesis. Astenes. Humeis. D. Iskuroi. Humeis. Endoxoi. Hemes.
D. Atimoi. Ah, ya kan? Alpha, tau, iota, mu, omikron, iota, iota dibaca i ya kan? Jadi atimoi. Ah, harus belajar baca begitu. Itu gunanya kalian hafal alfabet. Oke. Nah, makanya nanti Atimoy, habis itu kamu harus analisis sintaksisnya. Supaya bisa tahu terjemahannya, artinya. Atimoy artinya apa di sini? Hina. Jadi nanti, makanya kalian nanti pakai buku-buku ini. Ya, kita akan pakai misalnya, nah nanti mulai belajar nih, nominatif, vokatif, akusatif. Ya, kita akan belajar kata benda dulu. Oke. Baru setelah itu kata kerja. Jadi bab 1 sampai 5 ini Yunani 1. Nanti Yunani 2-nya bab 6 sampai ya sampai selesai ini. Jadi kayak gini. Nah, belajar sampai bab 13. Ya, atau nanti kalian belajar seperti ini. Nah, kalian harus punya by box. Tuh. Ini namanya diagram sintaks. Ya, atau kalau kalian lihat yang saya bagi di grup itu, makanya diperhatiin. Itu pasti ada kaitannya dengan studi kalian. Misalnya nih, Hemes moroi diakriston. Nah, belajar nanti apa itu pronoun, adjective, prepositional phrase, ya itu semua belajar. Subjek, predikat, lokatif, apalagi nih istilah-istilahnya harus tahu semua. Ini namanya istilah-istilah sintaks. Maka judulnya analisis sintaksis. Ya. Nah ini yang kita akan belajar setelah alfabet. Setelah alfabet sudah bisa baca, bisa nulis, ya. Jadi saya target 1 bulan ini sudah harus bisa baca, nulis, dan transliterasi. Baca ya perlahan-lahan, mulai latih baca by box. Mulai baca, kalau mau baca yang terstruktur, subjek dulu, ya wilayah subjek, ini wilayah predikat. Nah, ini baca satu-satu. Latihan. Ya, kalau kalian nggak latihan, ya nggak bisa. Nggak bisa nih. Banyak latihan. Oke? Nah, misalnya nih ya tadi kembali lagi, kita belajar Yunani untuk apa? Ini menyebarkan berita Injil. Tapi untuk sebelum menyebar berita Injil, kamu harus menganggap kamu ngerti dulu. Kan gitu. Makanya dipakai bahasa Yunani. Supaya Injil itu mudah dimengerti oleh orang pada zaman itu. Nah, kita juga, kenapa kok kita belajar Yunani? Mengapa? Alasannya adalah supaya kamu memahami firman Tuhan itu lebih mudah daripada pakai bahasa terjemahan. Gitu. Nah, berarti kamu harus belajar sintaksisnya. Untuk apa? Nanti ujungnya adalah kamu bisa nerjemahin sendiri. Jadi kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu bijaksana di dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, ini yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 10. Ini beda dengan terjemahan LAI.
Coba lihat LAI, terjemahannya gimana? Tuh, kamu bisa buka sendiri di situ. Nah, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ya kan? Ada yang sama, ada yang beda kan? Nah, karena kita sudah pakai analisis sintaksis untuk menerjemahkannya. Nih, ya. Nah, setelah itu kan tadi saya bilang ujungnya mau menyebarkan firman Tuhan. Makanya kamu harus belajar menjelaskannya kepada orang. Nah, ini namanya kamu mencari, karena ini firman Tuhan, kamu mencari apa menjadi pesannya, spiritual meaningnya, atau istilahnya teoria noetiknya. Nah, ini nanti dipelajari di eksegesis. Setelah Yunani, Yunani berarti nomor 1 ya. Nah, ini ada konteks historis ini, kamu belajar di studi PB. Ya, studi PB, studi PL, ini namanya belajar konteks historis. Tapi belajar Yunani ini, kamu nanti belajar teks asli harus bisa baca. Terus nanti kita belajar sintaksisnya, yang B. Sintaksisnya nanti dibagi 2. Nih, bab 1 sampai bab 6, bab 5, kita belajar semua ini. Ini sintaksis semua nih. Nih, dative case, genitive case, nominatif, vokatif, akusatif case. Baru nanti terakhir belajar artikel dan adjektif. Nah, ini sintaksis semua ini. Nih, ya. Nah, terus, nah ini istilah-istilah yang kamu harus tahu, ya. Terus kalau kita juga pakai ini, buku ini udah ada semua. Nih, kita belajar nih, case, artikel, adjective, pronoun, prepositions. Nah, nih, jadi part 1 ini Yunani 1. Nanti Yunani 2, part 2. Ya, part 2 sama syntax of the klausa. Jadi kalau klausa belajar kayak gini nih nanti. Nah, belajar kayak nih diagramnya. Oh, ya. Nih, ini tadi 1 Korintus 4:10 nih diagramnya ini. Ini subjek, ini predikat. Ya. Nah, ini harus kuasai ini semua. Subjek, predikat. Kalau kamu menguasai ini, nanti akhirnya kamu udah bisa sintaksis namanya. Tinggal kamu menerjemahkan. Setelah kamu terjemahkan, kamu sudah bisa dapat poin-poinnya nih, kontennya apa. Lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ada 6 ini? Karena lihatnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Tuh. Makanya semua harus bisa. Kalau enggak, nggak usah jadi murid saya. Jadi tukang beca aja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5,
Ini isinya. Makanya di sini saya tulis berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Inilah namanya sintaktik kontennya. Itu tujuan kalian nanti belajar Yunani supaya kamu makin mudah memahami ini dan lebih tepat. Injil itu disampaikan lebih mudah. Nah, oke, habis itu baru nanti kalau kamu sudah paham ini, Yunani selesai. Yunani itu cuma sampai 4 ini. Ya. A, teks asli, berarti harus baca dan nulis. Lalu B, analisis sintaksis. Kamu bisa menjelaskan detail-detailnya kayak gini. Ini coba ya, lihat. Ini pronoun, nominatif, ya kan? Oh, harus ngerti itu istilahnya apa. Apa maksudnya? Terus, ini dia preposisi akusatif. Ya kan? Apa itu? Ini nggak mau kita pelajari. Ini bacanya apa? Result. Nah, akusatif maskulin simple. Proper. Proper itu nama. Kata benda nama. Oh. Tapi ada akusatifnya. Maksudnya apa? Ya kan? Lalu misalnya lagi kata pronimoi. Bijaksana ya. Prudent. Itu adjektif nominatif maskulin. Plural. Kamu harus paham istilahnya itu. Dan bisa membaca ini, bisa menjelaskan ini. Ini kok ditaruh kayak gini nih, humes, st, pronimoi. Nah, ini yang nanti kalian latih. Sehingga kamu bisa baca ini, akhirnya nanti kamu bisa apa? Yang kecil menerjemahkan liter. Jadi B, analisis sintaksis dulu. Nih ya. Nanti kan ada istilah-istilah subjek, predikat nominatif, kausal, ya, kontras, lalu lokatif. Oke. Nah, ini ada tenses nanti, misalnya present tense. Itu belajar semua. Baru sudah paham, baru kamu bisa nerjemahin. Tapi untuk apa terjemahin? Supaya nanti kamu bisa bikin poin-poinnya. 6 poin ini. Nah, 6 poin itu apa? Kamu dalami lagi di sini. Ya, itu nanti di eksegesis. Untuk apa kamu eksegesis? Kamu dalami lagi dengan misalnya dengan Bapak Gereja supaya kamu bisa ujungnya nanti adalah kamu bisa khotbah homili. Nah, homili ini tadi menyebarkan berita Injil itu. Jadi khotbah itu nggak langsung tiba-tiba kamu mikirin apa, kamu nggak hanya itu. Kamu harus dari langkah 1 sampai ya ini ya berapa itu? Ini 2. Ini harus ada langkah 1 dulu belajar namanya survey structure. Baru nanti eksegesisnya semantik content. Eksegesisnya itu lagi nanti di aplikasi dan anagogik. Ya. Nah, baru nomor 5 ini salah nomor. Tiba-tiba 10. 5 baru homi.
Homili itu apa maksudnya? Iya, kamu menyampaikan pada jemaat. Nah, begitu ya. Itu langkahnya, jadi belajarnya tuh kayak gitu. Tapi waktu misalnya nih, kan kalian juga belajar dogmatik. Untuk apa? Memperkuat ini. Nah, di mana yang diperkuat? Kemarin misalnya belajar dogmatiknya apa? Simus, ya kan? Nah, diperkuatnya di mana? Nanti di sini, di sintesisnya dan konsep teologinya, doktrinnya. Nah, ini dia. Jadi kamu lihat langkah-langkahnya itu seperti itu. Jadi ada 4, surface, semantik konten. Nah, semantik konten itu ada sampai menemukan doktrin atau pengajarannya di daskalianya. Ya. Nah, terus kamu refleksi, kamu buat ketaatannya apa, kamu kerjakan. Lalu ibarat kayak gini. Uh, saya pernah kasih contoh apa ya? Nomor satu ini ibarat kita masih ngumpulin bahan-bahan masak, ya, motong lah, cuci lah, iya, diiris lah, apalagi istilahnya, dicincang lah, nah, gitu. Jadi memang kelas ini nggak enak karena kalian kayak dipotong-potong, diiris, dicincang gitu, karena lagi mempersiapkan bahan masak. Jadi kalau sampai misalnya nih sampai subuh nggak tidur, ya belajar Yunani itu biasa sampai kena tipes. Nah, tapi kena tipesnya gara-gara makan Indomie ya itu kan beda. Oke? Nah, setelah dimasak, setelah kalian udah ngumpulin bahan masak, diapain? Dimasak. Nah, masaknya ini nomor 2. Lebih gampang lagi udah. Ya kan? Dimasak sekarang. Nah, itu namanya dieksegesis nanti. Oke? Dimasak lah ini di sini. Terus setelah dimasak, apain lagi? Disajikan. Ya, udah termasuk ya. Masak itu ya diracik, dikasih bumbu, dites lah segala macam. Oke? Nah, baru setelah kamu masak, kamu makan. Inilah di aplikasi. Kamu masak, terus kamu buang. Enggak. Kamu makan kan buat kamu, buat orang lain gitu. Nah, itu namanya apa? Setelah kamu makan, hasilnya apa? Yang kamu tambah sehat, tambah bertumbuh. Nah, itulah namanya anagogi. Ya. Ini kayak contohnya. Lalu homilinya ya karena kamu sehat, kamu bertumbuh, kamu bisa melayani Tuhan. Nah, itulah homili. Oke. Homili atau kamu melayani Tuhan. Karena kalau berarti firman Tuhan itu buat kita dulu. Nah, makan, bertumbuh menjadi serupa Kristus, ya. Terus eh, kamu anagogik nih, jadi kamu homili, gitu. Ini melayani, ya. Nah, lihat. Jadi kalau kesimpulannya kita belajar Yunani ini di tempat ini apa sih tujuannya? Kembali lagi, iya untuk memahami firman Tuhan itu sehingga kamu bisa makan. Ibaratnya belajar Yunani itu kayak ada di level masih
kita mempersiapkan bahannya. Tapi Yunani aja nggak cukup. Kamu harus masak. Nah, nanti di exegesis. Tapi setelah masak, cukup. Kamu harus, setelah masak, harus apa? Makan. Iya, sajikan dan dimakan. Nah, makanannya nggak cukup. Kamu dari makanan itu kan, kamu tumbuh. Nah, gitu. Ya. Bertumbuh aja juga percuma. Lama-lama juga mati. Nah, kamu harus melayan banyak hidup. Ya, ini, maaf. Ya. Oke. Nah, PR kita memang banyak. Ini saya udah kasih tahu. Kita akan banyak bahas tadi tentang ya tadi poin negeri ini dari sintaksisnya nanti sampai nanti bisa menerjemahkan. Ya. Nah, langkah pertama memang harus kuasai teksnya dulu. Seperti ini tadi. Nih, kuasai teksnya dulu. Jadi kalau kalian nggak kuasai teks, nggak bisa sintaksis. Nggak bisa sintaksis, nggak bisa terjemahan literal, nggak bisa sintaktik konten. Nah, kalau ini nggak bisa kuasai ya kalian nggak bisa lulus Yunani. Gitu. Harus apa? Nanti kerjanya tugas kelompok dalam bentuk harian, mingguan, ya, dan itu 50%. Oke, nanti ada ujian tengah semester dan akhir semester. Nggak ada paper, nggak bikin artikel ini nggak. Ya, nanti eksegesis baru bikin kayak gini. Nah, nggak bikin tulisan nggak. Yang penting pemahaman pakai logika juga itu penting. Oke, sebentar lagi. Tadi kita udah sampai di sini. Jadi kita belajar Yunani supaya effectively make known the grace of God to all people. Ya, supaya secara efektif membuat anugerah Allah itu semakin dikenal oleh banyak orang. Oke, ini nggak usah lagi. Jadi kalau nah, nih bagaimana kita learning Greek? Goalnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, goalnya tadi ya, goalnya udah, tujuannya udah. Kemudian cara belajarnya hafal, memorization. Ini mau nggak mau, misalnya kayak pakai kartu-kartu ya, atau catatan-catatan kecil itu mudah. Jadi dimanapun kalian bisa hafal. Nah, misalnya kertas-kertas begitu, daripada bawa laptop kan susah. Yeah. Nah, itu ya. Jadi memori, memorization, lalu latihan, exercises. Ya, latihan. Makanya nanti ada tugas-tugas mingguan dan ujian. Kemudian ada harus sediakan waktu, time dan konsistensi. Kalau kalian nggak ada waktu belajar, mengulangi materi, nggak bisa. Dan konsisten, jangan cuma minggu ini, minggu depan, minggu berikutnya, males. Nah, itu namanya nggak konsisten. Kemudian partners. Nah, ini tadi saya sudah tentukan kelompok-kelompoknya. Ya, ini kelompoknya, oke lah, udah dibagi. Partners. Tapi jangan sampai ada teman yang cuma numpang. Diajak berpikir nggak mau.
Ya, pokoknya kamu aja lah udah beres gitu. Nah, kalau ada partner seperti itu keluarin aja, ya. Keluarin lalu nanti partnernya sama saya, ya. Partnernya sama saya, bayar per jam. Ya, ada yang les sama saya. Ini saya kasih tahu. Ini les sama saya bayarnya mahal. Nih, nih. Tahu Bapak ini? Nggak tahu mana ya. Tuh, nah, tuh. Ini dia belajar Yunani khusus nih les. Ya, 1 bulan dia bayar 1 juta. Pertemuannya cuma 1 minggu 2 kali. Ya, sama kayak kalian kan sekali tapi kan langsung 4 SKS. Ya kan? Ini Yunani ini 4 SKS loh. Nah, ini orang udah tua lah ini. Udah 50-an. Mau belajar. Ya, jadi, tapi ya dia bayar gitu. Kalian di sini kan gratis nih. Yang gratis-gratis ini kadang-kadang iya. Oke, terus berikutnya disiplin. Oke. Nah, jadi harus ada partner. Kalau partnernya tadi males, di-kick gitu ya. Semoga sih partnernya ini saling ini tadi ya, encourage, support, ya. Jadi saling bertukar pikiran, nah, terus disiplin gitu. Oke, nah baru sekarang yang ketiga kita masuk alfabet. Alfabet udah, tapi harus diucapkan pronunciation ya. Alfabetnya yang tadi yang saya bilang 6 kolom itu. Jadi ada eh, ini nama, alfa, lalu huruf besar, huruf kecil, lalu ini transliterasinya, bunyinya, ya kan? Nah, ini udah bisa belum nih? Coba tutup bukunya, ya. Tutup, tulis, ya tutup. Nah, latihan, ya. Ya, tulis kertas kosong. Oke. Sebelumnya coba baca dulu nih. Alfa, beta, delta, si. Ini bacanya Ki, Ki besi omega. Nah, coba tuliskan namanya aja dulu. Tapi harus berurut. Misalnya alfa, beta, namanya. Bukan hurufnya ya, nggak usah hurufnya dulu. Tapi 1 kolom ke bawah gitu.
Nah, nah, yang sudah lanjut, sekarang tulis huruf kecilnya, huruf Yunaninya. Ya, alfa huruf kecilnya gimana? Sudah? Oke, huruf besar ya? Bisa nggak? S. Kalau bisa ya, hafalan nih. Sampai 2 minggu nggak bisa.
Ya. Ini kayak Sapril udah. Nah, tinggalan kamu. Kamu nggak hafal. Karena saya nggak akan ulang ini loh. Ini minggu depan kita udah bahas yang lain. Jadi kalau kamu nggak bisa ya tanggung sendiri nanti. Oke? Nah, kamu lihat di sini. Ini ada huruf besar, huruf kecil. Sekarang bunyinya. Nih. Nah, tulis bunyinya. Misalnya alfa bunyinya apa? Lalu sampingnya transliterasinya. Nah, bunyinya udah transliterasi. Di nama ya apa? Nah, kan? Terus huruf kecil, sa. Lalu bunyi, citasi. Ada 5 kolom tadi. Oke, sambil kalian kerjakan ini perhatikan ya. Kata-kata kayak alfa, beta, delta, epsilon, ya, iota, kappa, omikron, sigma, tau, dan upsilon itu like their English counterpart ya. Jadi kayak alfa ya A, B, D, ya. Nah, kemudian dalam bahasa Yunani ada 4 huruf ini yang punya dua huruf ya. T, ini bacanya apa? Ini theta ya kan? Terus ini P ya. Kemudian Q dan psi. Nah, 4 huruf ini yang punya bunyi, 2 huruf, maksudnya T, P, Q, pes.
Oke, kalau sudah kumpulin. Ini itu konsentrasi. Ininya A, ya konsentrasinya A. Ya kan, kalau alfa bunyinya apa? A kan? Ini bunyinya A. Iya, konsentrasinya apa? A. Kan kayak gini nih. Ini yang kalau kolom ini konsentrasinya nih. A, B, D ini konsentrasinya. Kalau bunyinya yang ini. Ini A, B, G, D. A ya A. Ya. Nah, minggu depan kita mau belajar tentang nanti kita sambung cepat ini ya, diftong. Setelah diftong, Anda nafas, breathing mark. Lalu kita masuk ke Anda baca, punctuation, dan suku kata. Nah, nanti setelah suku kata, kamu sudah harus mulai belajar baca. Ya, belajar baca. Jadi tanda baca itu ada tanda titik, koma, apostrofi, aksen, kemudian suku kata. Nah, setelah suku kata, kamu belajar baca. Nah, misalnya ini baca ini apa ini? Apos, olos, gali, laya, grafe, doksa, ego. Nah, belajar baca begini. Kosakatanya ya. Nah, untuk minggu depan kamu ulangi ini ya. Uh, ini kamu lihat yang di PDF itu bab 2. Nah, tadi diftong. Ini alfabet. Tolong ini dikumpulin. Belum bisa berarti belum hafal. Nah, tolong diulangi lagi memorization tadi kan. Nah, lalu kamu masuk diftong nanti. Nih, ya. Pelajari atau ini mantapkan ini dulu. Di hari Jumat depan kita latihan saya lagi terus belajar diftong. Nih, 3.6 diftong. Jadi kita cepat diftong nanti sampai suku kata. Terus itu kamu belajar baca sambil-sambil aja kalian bisa buka Bible belajar baca kayak gini. Ya. Terus transliterasi. Nanti kuisnya minggu depan transliterasi. Misalnya nih, saya tulis
Kamu harus bisa konsentrasi. Itu konsentrasi. Misalnya, konsentrasi berarti ditulis dalam bahasa Indonesia. Oke, dalam abjad kita. Nah, misalnya ini coba baca 1 Yohanes lah ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Oh. NRK and hologos. Kai hologos and prostonteon. Kai theos and hologos. Bisa baca nggak ini? Jadi 1 minggu lebih ini kamu ulangin abjad lagi, terus latihan baca seperti ini. Jadi memastikan yang kamu hafal abjadnya itu bisa nggak, masuk nggak dipakai di dalam baca. Ya sama kayak dulu kamu belajar A, B, C, D, memang nggak bisa langsung baca kan. Ya harus eja dulu kan. B, U, Bu, D, I, D, Bu, D, nah, gitu kan. Nah ini kamu juga begitu. N, ini R, K, R, K, nah gitu. Pelan-pelan. Oh, ini N, abaikan dulu tanda-tanda yang di atas ya. Kan ada macam tanda-tanda ini ya. Nah, itu belum. Nanti kita mau masuk punctuation itu nanti. N, O, oh ini L, ini O, ini G, ini O, ini S. Jadi bacanya logos. Nah, begitu. Nah, di Bibleworks, itu kamu kalau klik kanan, bisa buka NA27 audionya. Nah, ada native-nya. Klik kanan, lalu buka NA27 audio player. Ya. Nah, itu juga bisa. Tapi yang saya minta kalian belajar baca. Jadi Yohanes 1 ayat 1 dulu. 1 itu ditulis, terus ditransliterasi. Coba tulis, dibaca, ditransliterasi. Di satu-satu baca di. Oke, sampai di sini itu saja. Ya. Ya minimal 1 ayat inilah, dalam 1 ayat 1. Nah, kalau kalian mau lebih, ayat 2-nya. Ya, tulis Yunaninya aja, lihat contohnya, terus coba belajar transliterasi, belajar baca. Makin banyak ya makin cepat lancar. Ingat tadi disiplin, konsisten, time, waktunya. Hah? Iya, dan partnernya. Partner itu ya buat semangat gitu ya kan. Sama-sama menderita gitu. Kalau sendiri kan nggak enak. Uh, biasanya manusia itu suka apa? Iya, senasib sepenanggungan gitu. Oke ya, jadi minggu depan kita udah mulai tidak ngulang abjad ini, tapi mulai belajar baca dan nulis. Oke, kalau ini udah kumpul.